Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tidak jawab salam saya. Ibu-ibu yang tidak jawab salamku, saya doakan suaminya kawin cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa kedua mempelai yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebutlah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini bu, maka silada sempajanna, bagus puasanya, bahkan sakatnya baik. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Wattunna madang deknu lima syahadae, dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma katakan la, tidak bisa. Akhirnya dilapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong anda doakan. Nabi katakan, weh kenapa bisa? Nama kesilat dagamane tunanae. Didoakan oleh Nabi. Selesai didoakan tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi katakan, pasti ada dosanya besar. Kau cari bapaknya, ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal katakan, ibu, anak tasi Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama kita. Apa Nabila mamanya? Nada apa mi? Kurang ajar memang itu anak. Setengah mati saya hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Pernah satu saat saya ke rumahnya, baru saya buka pintu rumahnya, saya dengar dia bilang sama istrinya, sembunyi kau cepat itu kacang, datangi mama. Menangis mamanya, tidak jadi masuk. Dilaporlah hal ini kepada Nabi. Nabi lalu berkata, weh maloput tu dosane tu anak dek na salama ko dek na panggil itu matuanna. Akhirnya panggil ibunya, datang ibunya. Nabi berkata, ibu maafkan anaknya, tidak selamat anaknya kalau tidak dimaafkan sama ibu. Apa kata ibunya? Tidak mau kaya Rasul, kurang ajar itu anak. Nabi katakan, kalau begitu jalan satu-satunya supaya dia bisa selamat, saya harus bakar dia api di dunia supaya dia tidak dibakar api neraka. Ibunya katakan, silakan bakar mi. Nabi katakan, kumpulkan kayu. Kumpul, nyala besar. Nabi katakan, angkat. Ditanya lagi ibunya, ibu betul tidak mau maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Nabi katakan, kalau begitu lemparkan. Begitu mau dilemparkan masuk ke bara api, ibunya berteriak, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosanya anakku. Selesai dia katakan saya ampuni dosa-dosanya anakku, Alqamah pun kemudian diletakkan, lalu dengan bersusah payah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Nah, ini nasihat pertama. Kedua mempelai, dengar baik-baik. Kalau mau sukses membina keluarga, baik-baik sama orang tua. Nah sekarang banyak orang tuanya dia sayang, mertuanya tidak. Akhirnya apa? Kalau datang mertuanya, datang kasihan mertuanya dari kampung, bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, lepas satu kane ojek dari terminal. Baru buka pintu pagar, bengkok mukanya istrinya dari dalam. Datang misedek bapakmu. Ku tahu gitu bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor. Bulan nanti minta 700.000. Pak, dengar baik-baik Pak. Kalau ada istri model begini, tidak menghargai mertuanya, tidak usah dicerai, kasihan kodong, jandai. Jadi diapakan Ustadz?
tambah saja jadi 2. Mestinya istri yang baik kalau datang mertuanya dia sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua punya anak sehingga saya punya suami. Seandainya ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, nasihat pertama, kalau mau sukses, baik-baiki sama orang tua tak. Bagaimana caranya? Dengar baik-baik. Kalau datang orang tuanya perempuan, laki-laki yang kasih uang. Kalau datang orang tuanya laki-laki, istrinya kasih uang. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Begitu datang mertuanya, mantunya sembunyi-sembunyi kasih. Tidak boleh seperti itu. Harus kita transparan dan sampaikan kepada pasangan kita masing-masing. Nah, ini nasihat pertama. Mau sukses membina keluarga, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Kalau perlu, jangan ragu-ragu. Kalau ada masalah, minta didoakan orang tua kita. Ya, ini yang pertama. Berikutnya, kalau mau selamat dalam membina rumah tangga, istri harus tahu kewajiban. Apa kewajiban istri? Dengar baik-baik. Kewajiban istri itu yang pertama, mematuhi perintah suami. Dengar baik-baik, ibu. Haram hukumnya seorang wanita keluar rumah tanpa izin suami. Satu kisah, ada sahabat Nabi mau pergi berjuang. Sebelum dia tinggal istrinya, dia pesan, Bu, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari medan perang. Pergi suaminya. Sepeninggal suaminya, sakit ibunya ini. Lalu dikatakan, Bu, sakit ki, mama tak, pergi ki lihat ki. Apa dia bilang? Saya mohon maaf, suami saya belum pulang medan perang. Sakaratil maut, ibunya datang lagi tutusan, Bu, madani tomatota loki mitai. Apa katanya? Saya minta maaf, suami saya belum pulang medan perang. Sampai dimakamkan, datang lagi utusan, Bu, melok ni lemak tomatota loki mitai. Tidak datang. Akhirnya marah ini utusan. Dia melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan. Mulai dari sakaratil maut sampai mati, sampai dimakamkan, 3 kali saya datang, pergi panggil untuk datang besuk mamanya, tapi dia tidak datang. Nabi katakan, weh, keterlaluan sekali itu. Kenapa begitu? Katanya dilarang keluar rumah sebelum suaminya pulang dari medan perang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru berkata, alhamdulillah, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini, Bu? Masih ada kira-kira? Yang banyak saya kulihat, baru 10 menit pergi suaminya, pergi tom istrinya tawaf. Nah, kelilingi semua tetangga. Tentu bukan orang Pindrang, bukan orang Pindrang, Ibu ya. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, mematuhi perintah suami. Dengar baik-baik. Bahkan ibu, haram hukumnya ibu puasa sunnah tanpa izin suami. Misalnya besok mau puasa Kamis, lalu tidak diizinkan oleh suami, ibu tetap puasa, bukan dapat pahala, malah dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa tahu misalnya ini pengantin baru, ya. Besok tiba-tiba mau puasa, suaminya ada di rumah. Bagaimana pusingnya kepalanya suaminya. Nah bilang talekannya ini, nah tahu ki pengantin baru puasa misede. Artinya kalau tidak diizinkan suami tidak boleh. Misalnya mau puasa besok, istri harus minta izin. Pak, saya mau puasa sunnah besok. Kalau suaminya katakan silakan, boleh. Tapi kalau suaminya larang, haram hukumnya puasa. Kenapa? Dalam asas hukum sunnah ketemu wajib, gugur sunnah. Puasa Kamis sunnah, mematuhi perintah suami wajib. Siapa tahu misalnya pengantin baru besok pulang dari kantor atau pulang dari sawah atau pulang dari pekerjaan, siang-siang tiba-tiba serangan mendadak, tiba-tiba tapameloi menyetor. Sampai di rumah Nabi bilang, Bu, mau ada serangan ini. Nabi bilang istrinya, minta maaf kak, Pak, puasa kak. Ibu puasa bukan dapat pahala,
bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, berikutnya, nasihat berikutnya, seorang istri harus berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah, saya lihat ini ibu-ibu cantik semua. Alhamdulillah. Tapi sangat disayangkan, banyak ibu-ibu dianiaya suaminya. Kenapa? Nanti mau pergi pengantin baru cantik. Coba, giliran mau tidur sama suaminya tidak sikat gigi masuk kamar. Ya, bahkan kadangkala daster tinggi sebelah. Kemudian dicium tangannya bau minyak gosok, dicium perutnya bau balsem, dicium dadanya bau minyak tanah. Langsung suaminya lobet. Nah, bilang suaminya, bela-bela kau cilaka mau baulah dek kau bela. Pulang kantor suaminya daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Nah, bilang suaminya, bu kasih baik-baik saya itu kelihatan semua mi tali BH-mu. Apa Nabi bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, bung. Coba. Ya. Nah, istri yang baik berpenampilan cantik dan menarik di depan suami, bu. Bahkan malaikat Jibril berdoa, ya Allah, rahmati dan sayangi wanita ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Nah, mulai sebentar malam, bu, kalau mau tidur seksi mewah maki. Kalau perlu pakai baju renang. Ya ketawa ibu, serius kayak ini. Tapi jangan juga tak lewat-lewat. Mau pulang suaminya tiba-tiba nak kuncir 3 rambutnya, 2 di samping 1 di tengah. Pakai rok mini-mini, pakai selop 1 jengkal. Pulang suaminya dia bilang, astaga kesurupan ke istriku. Ibu bapak yang saya muliakan ya, ini nasihat buat pengantin wanita. Sekarang nasihat buat pengantin laki-laki. Contoh Rasulullah. Suatu saat Rasulullah pulang dari ceramah, sudah tidur istri beliau. Pada saat beliau ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humaira, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali beliau ketuk pintu, tidak ada jawaban. Nabi kemudian sadar, enak sekali tidurnya istriku ini. Apakah Nabi gedor pintunya? Subhanallah, Nabi justru buka serbannya, beliau harparkan di depan serban, beliau tidur beralaskan serban depan pintu. Rela kedinginan semalam suntuk karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun istrinya, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masya Allah, ditutupkan pintu, minta maaf sama istri. Masih ada suami seperti itu sekarang di sini? Masih ada, ibu? Tidak ada, tidak ada. Cilaka tuh. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, subhanallah. Nabi, pak, dengar baik pak, Nabi itu dari 11 istrinya tidak ada yang dipanggil namanya, bu. Khadijah dia panggil Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil apa? Humaira. Apa itu Humaira? Yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Mulai sekarang Pak Darwis, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, panggil me, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorong. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya sedek dilihat. Nabi bilang justru giginya mancung Ustaz, lehernya dilihat, jangan jeleknya istri. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil, oh bolong, bolong. Nabi bilang istrinya agak penyak. Ya, ibu bapak yang saya muliakan. Kemudian, ibu bapak yang saya muliakan, seorang suami kewajibannya mencari nafkah. Dengan catatan, cari nafkah itu jangan menghalalkan segala cara. Harus syaratnya halalan, thayyiban, wasian, halal, baik dan banyak. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, inilah nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita semua ini, para tamu undangan. Nasihat buat kita. 1, biasanya kalau ada pengantin begini, paling banyak orang tidak sholat, terutama ibu-ibu yang banyak mode-modenya. Ya, coba
Begitu masuk waktu asar, Bu, pergi ke sholat, belum pakai sembahyang duhur. Apa Nabi bilang? Itu sembahyang masih bisa besok. Ini kondekku 70.000. Lebih sayang kondekna daripada sembahyangnya. Padahal sudah haji. Ini namanya haji kandelo. Kasihan deh loh. Banyak haji begitu. Bu, supaya kita tetap mode, salat juga lancar, sebelum berdandan wuduk dulu. Ya, sebelum berdandan wuduk dulu, supaya begitu masuk waktu sholat, ibu tidak usah hapus dandanannya, langsung sholat karena sudah ada wuduknya. Ya, yang kedua, biasanya kalau ada pengantin begini, banyak orang pulang bawa dosa. Kenapa? Mencela tamu. Lewat yang satu, Nabi bilang bodohnya itu tadi pakaian di, Nabi bilang iyo, tidak serasi kudunya sama roknya. Nabi bilang ada Tommy, Nabi bilang tebalnya gelangnya itu tadi, Nabi bilang iyo kalau beli sepeda palsu jiwa kalau dongok. Nabi bilang calok itu nak pakai. Orang pakai gelang, kita yang sibuk. Bahkan kuenya orang juga dia celah. Dia bilang tidak enak satenya tadi di kayak basi nih, baru 3 jina makan. Mak doko topal lisu. Nah, ini untuk seingat. Yang ketiga, biasanya kalau ada pengantin begini, makanannya orang biasa tidak cukup. Kenapa? Banyak yang membungkus pulang. Dengar baik-baik. Bagi mereka yang membungkus pulang, meskipun itu saudara, meskipun itu keluarga, haram hukumnya tanpa izin tuan rumah. Dengar baik-baik yang suka membungkus daging. Haram hukumnya ibu bapak pulang tanpa seizin tuan rumah. Kalau anak tak makan, sama dia memakan daging haram. Ya. Yang keempat, nasihat buat kita pengunjung. Biasanya kalau ada acara begini, banyak praktek mubasir. Apa itu mubasir? Coba lihat, air gelas. Kenapa? Biasanya tidak habis kita minum, ambil lagi. Biasanya cuma 1 tusuk dia bisa makan sate, dia ambil 3 tusuk. Siapa mau makan sisa tak? Lebih baik kita nambah daripada kita buang hasil jeripayanya orang. Berikutnya, yang kelima. Biasanya kalau ada acara begini, mohon maaf sekali lagi, banyak yang kelihatan dadanya. Mohon maaf ini. Kenapa? Sudah haji supaya apa? Kelihatan tali BH. BH tas 1 juta nak pakai. Padahal sudah haji itu. Dengar baik-baik, Bu. Dengar baik-baik. Semua mata yang lihat dada tak, bahkan pinggirnya itu bola-bola dia lihat. Semua yang lihat itu nanti menjadi saksi di akhirat bahwa ibu melakukan pelanggaran. Ya. Bahkan mohon maaf, saya harus katakan ini. Kalau ada acara begini, tolong bisa joran cantik, bisa kelihatan kekayaan kita tanpa memperlihatkan bagian depan. Ya. Berikutnya, apalagi biasanya kalau ada acara begini, banyak keluarga tersinggung. Kenapa tersinggung? Merasa tidak dilayani dengan baik. Setengah matiku jauh, Mas Solo nak, kemudian datang saya tidak nak bati-batika. Tidak mungkin tuan rumah bati-bati kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Banyak tamunya. Bahkan pulang dari pengantin marah-marah. Kenapa? Ada setengah mati mak pakai baju baru, datang Mas Solo tidak nambah jak soting. Coba. Berikutnya apalagi? Biasanya kalau ada acara begini, ada acara seperti ini, banyak barang-barang yang hilang. Ya, kenapa? Ada yang bawa sendok dan lain-lain sebagainya. Itu demi Allah semua haram kita lakukan. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Nah, ada yang saya lupa. Mohon maaf, ada yang saya lupa. Pengantin laki-laki
Besok-besok kalau kita marah, jangan gampang bilang talak. Ya, dengar baik-baik. Besok lusa bapak marah, jangan gampang bilang talak. Kalau bapak bilang saya talak kamu, artinya jatuh talak satu. Dia tidak boleh sebentar malam, misalnya hari ini bapak bilang saya talak kamu, jatuh talak satu. Sebentar malam tiba-tiba damai, boleh campur, boleh, halal. Tapi kalau dia bilang saya talak kamu, jatuh talak dua. Artinya tidak boleh campur tanpa nikah ulang. Botiki pemang, nikah kembali, panggil orang tuanya, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Kalau dia tidak nikah ulang lalu dia campur, sama hukumnya dia berzinah. Bagaimana kalau dia bilang saya talak kamu, jatuh talak 3. Artinya nanti dia bisa campur setelah istrinya dia cerai, lalu istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki tersebut cerai kembali, lalu setelah itu kita nikahi ulang, baru bisa campur, namanya talak 3. Ustadz, tidak ada surat talaknya, tidak ada surat cerainya dari pengadilan agama. Surat pengadilan agama itu hanya bukti dunia yang berlaku di akhirat yang syariat tadi. Ya, hati-hati. Ustadz, bagaimana kalau perempuan bilang talaka sampai di atas pantatnya tidak sah. Kenapa? Hak talak ada sama laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan buat kedua mempelai. Mudah-mudahan pernikahannya tetap diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga sakinah, mawaddatan warahmah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamesturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.